Pertama kita ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi si guru itu harus bisa memberikan semangat kepada anak didiknya. Jadi diberikan pemahaman, motivasi untuk si guru itu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi mengontrol itu misalkan si guru memberikan arahan itu, kenapa kamu terlambat ke sekolah, misalnya si anak terlambat ke sekolah. Nah, jadi pas minggu berikutnya atau hari berikutnya si anak itu bisa lebih rajin. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, contoh lagi yang kesiangan yang tadi efektif dan bermanfaat. Nah, kita harus menanyakan ke anak kenapa kamu terlambat ke sekolah nak? Misal, atau kenapa kamu misalkan setiap hari selalu terlambat? Nah, itu kan ada alasannya. Misalkan karena di kita misal si angkotnya lama, kan itu juga bisa jadi alasan anak. Pak, saya nganterkeun misalkan. Biasa itu juga. Nah, di sini kita harus membuat ilusi. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Coba ilusi itu apa? Bayangan atau bisa menggiringkannya, sugesti, menggiringkan si anak dengan opini kita nih. Kita ngomong gini, oh si anak berimajinasi dan bisa memahami, seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini diantara yang lain paling lumayan sulit, terutama membuat si anak itu merasa bersalah. Contoh misalkan, kenapa kamu kesiangan? Nah, jarang si anak meminta maaf ke kita, Pak, maaf saya kesiangan. Tapi dia itu langsung biasanya ngajawab, Pak, saya angkotnya atas atasnya tak. Rata-rata seperti itu. Nah, di sini kita harus membuat si anak merasa bersalah. Nah, nanti saya akan lihatkan bentuk videonya seperti apa membuat anak merasa bersalah. Jadi kita itu harus membuat si anak itu cek Sunda namanya istilah kita Jadi dia oh iya Pak, maaf saya kesiangan. Nah, yang membuat merasa bersalah itu seperti itu. Jadi si anak itu meminta maaf dulu ke kita sebelum kita ngomong. Misalkan kita baru datang. Nah, kita udah nanya kan kenapa kamu kesiangan. Nah, ketika kita belum dia itu akan menjawab, maaf Pak, saya kesiangan dan seterusnya dengan kalimatnya. Nah, itu yang ini membuat anak merasa bersalah, ya. Kalau misalkan yang tadi kan bukan, yang tadi misalkan, "Kunaon kamu kesiangan? Pak, angkotna dah." Nah, itu kan bukan merasa bersalah. Tapi ketika ketika dia udah mengucapkan maaf dan seterusnya, berarti dia merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita harus memaksa anak buat rajin ke sekolah. Intinya gitu ya. Kan di sini kalimatnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memaksa ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Jadi si anak harus dipacu. Misalkan tiap ini kan kalau di Merdeka Belajar itu ada asesmen kognitif dan non kognitif. Nah, itu harus ada. Kenapa? Karena buat refleksi kita. Nah, nyambungnya ke sini. Jadi dipaksa si anak dan kita juga bisa mengetahui si siswa gimana sih di rumah kan di asesmen itu ada. Jadi siswa itu di rumah seperti apa, di rumahnya sok diajarkan taraku bapaknya misalkan belajar, di rumahnya bergaulnya dengan siapa, itu kan ada di asesmen kita yang terakhir. Nah, di asesmen yang awal juga ada, cuma asesmen yang awal lebih ke pengetahuan yang kita ajarkan, biasanya seperti itu ya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, sekarang masalah disiplin. Disiplin
Berasal dari kata disiplina, ini bahasa Latin ya, yang berarti belajar disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Jadi, ketika si anak itu berprestasi, misalkan si anaknya prestasi nanti juara puisi misalkan, atau juara lomba apa, misalkan juara lomba opsi misalkan. Nah, anak itu tidak selalu harus diberikan reward. Rewardnya hadiahnya kita bisa memberikan reward yang lain. Contohnya misalkan berupa nilai yang bagus. Nah, di sini disiplin positif jadi menerapkan ke anak itu disiplin yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi tanpa imbalan atau reward ya, pokoknya itu. Sekarang kita ke selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama yang tidak melihat suku bangsa, ras dan juga agamanya. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan, contoh misalkan di sekolah kita kan ada ya yang non muslim siswa ada ya? Ada. Nah, ini harus diterapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Jangan menyinggung masalah ras dan juga agamanya. Jadi ketika misalkan nanti kita membuat keyakinan kelas, karena kita akan buat nanti keyakinan kelas. Koreksi di tengah dari. So. Sudah jadi ini aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti dirapiin sama. Di bawahin beb atau beb di mana itu? Nah, gitu. Ini aja. Ya nggak apa-apa, nanti aja dirapiin sama saya. Siap. Gak apa-apa ke tanpa juga akan aku rapihin teman-teman. Parang ayo ke parang. Oh, paparan di sini. Kamananya lagi jalan mau itu teh. Iya. Pantasan aja pangempel. Bener atuh panguhurna abrinya. Oh iya, satu. Itu berarti ambil bola. Ayo, bukat kemana ya? Baca hasil dari Bapak Ibu ya. Di sini paparan ini ya. Saya selalu berkata baik, betul sekali ya. Saya rutin membersihkan sampah, saya rajin ke sekolah, saya selalu berpakaian rapi, saya selalu datang tepat waktu. Ini positif semua ya. Berarti bagus. Berarti sudah dapat dipakai di keyakinan kelas. Oke. Yang berikutnya, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Yang berikutnya Bapak Ujan. Saya selalu bermain HP waktu belajar. Yang berikutnya saya sering bawa makanan dan makanan di kelas. Saya duduk di belakang dan selalu ngobrol. Saya kadang-kadang tidur di kelas. Saya selalu mengganggu orang teman waktu belajar. Berarti Bapak Ujan mah kehidupannya nyata itu mah ya. Nyata ketika masih jadi anak-anak atau pas jadi pelajar. Keren Bapak Ujan. Oke. Yang berikutnya 5 keyakinan kelas oleh Bu Esti ini. Menjaga kerukunan antar teman, melaksanakan piket sesuai jadwalnya, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga alat kelas, bicara dan bersikap yang sopan. Nah, ini semuanya bersifat positif ya. Berarti sudah bagus dan bisa dijadikan keyakinan kelas. Oke. Yang berikutnya, oh iya, tepuk tangan dulu. Yang berikutnya ini kelas 7D. Buang sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman, berkata baik dan sopan, belajar dengan baik. Saya menghargai teman dan guru. Ini 7D, siapa 7D? Ih, keren sekali Bu Dini. Ini bisa ya buat kesepakatan kelas, buat keyakinan kelas yang sekarang masih kelas. Yang berikutnya, tepuk tangan buat Bu Dini, tepuk tangan. Oke. Yang berikutnya Bu Dede. Keyakinan kelas saya. Oke, boleh Bu. Terima kasih.
Oke, sekarang yakin kelas mendidik berkata baik, kerjakan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, selalu hadir kecuali sakit. Nah, ini bagus ya, bisa dibuat keyakinan kelas. Tepuk tangan buat mendidik. Sekarang industri, kita lihat yang industri datang ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket sesuai jadwal, memakai seragam yang rapi, mengikuti pembelajaran sampai selesai, bersikap sopan kepada guru dan sesama teman. Oke, tepuk tangan buat industri. Baik, termasuk pasti. Yang ini rajin sekolah, piket, saya menghargai teman, saya selalu menjaga kebersihan kelas, saya mengerjakan tugas. Ini punya siapa? Oh, punya Bu Haji. Ya, tangan buat Bu Haji. Itu semuanya positif, bagus. Keyakinan kelas di sini membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket, saling menghargai antar teman, menjaga kerapihan kelas, menjaga kerapihan pakaian. Ibu Siti Fatimah. Tepuk tangan buat Ibu Siti Fatimah. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita sampai di tahap yang terakhir. Tadi yang pertama 5 posisi kontrol, Lestariasanya 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas juga Lestariasa. Sekarang yang terakhir segitiga restitusi namanya. Ada salah? Bayar lah bener. Ini segitiga restitusi. Validasi tindakannya. Ini dulu nih, awalnya teh menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini nggak akan ngerti lamun tertinggali videonya. Nah sama saya mau dilihatin videonya pas saya praktek di kelas 7B. Tapi dicari dulu bentar ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu kita akan melihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah nanti di segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama keyakinan kelas. Jadi 3 poin itu makanya disebut segitiga restitusi. Jadi harus ada 3 poin itu. Nah sekarang ini ada contoh, saya mengambil kelas 7B. Jadi ada siswa yang rajin dan siswa yang tak rajin. Jadi nanti di sini kan contohnya si Najwa. Najwa itu siswa nu rajin ya. Dan siswa nu rajin ya sama ayah ambekna, siswa nu rajin oke untuk selalu bagus, siswa nu rajin teh ayah ambekna. Jadi si Najwa teh ceritanya waktu itu si Najwa itu dicontek oleh temannya. Jadi nanti si Najwa marah dan nanti saya akan mengaitkan dengan keyakinan kelas ya. Ini kemudian ada juga contoh yang si Raditya. Kalau Raditya mah siswa yang bolos sekolah jadi jarang sekolah. Nah, nanti sama saya ditanya juga yang itu. Nah, nanti kita lihat dulu videonya yang mana dulu ya. Nah, ini si Najwa, siswa yang rajin. Dengerin ya. Oke, stop kelas. Nah, ini yang disebut menstabilkan identitas. Jadi, kenapa kamu kesal? Kata saya. Kenapa kamu kesal? Terus kata saya juga kan, pantas saja kamu kesal karena kamu dicontek oleh teman kamu. Ditulis dulu ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas yang barusan kalimatnya. Supaya paham, jadi Bapak Ibu teh paham. Ya, menstabilkan identitas. Mengapa kamu marah? Pantas saja kamu marah karena Bapak juga akan marah kalau Bapak jadi kamu. Nah itu terus stabilkan diri. Iya. Bapak juga kalau jadi Najwa akan marah. Iya gitu. Nah nanti si Najwa kita lanjut lagi ya. Udah tulisnya. Oke. Nah,
tindakan. Jadi apa tadi teh yang keduanya teh? Validasi tindakan yang salah. Nah, itu yang mengebrak meja. Jadi si Najwa teh menggebrak meja karena ambek. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu ketika Najwa menggebrak meja. Jadi kesal karena ditiron ngebaturanana. Nah, seperti itu. Tulis dulu ya supaya paham apa itu. Najwa menggebrak meja itu validasi tindakan yang salah. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah, itu yang tadi yang ketiga, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, itu jawabannya nanti bentar diputar dulu. Tuh, yang sudah dilanggar apa? Saling menghormati antar teman. Jadi keyakinan kelas yang sudah dia langgar, saling menghormati antar teman. Cocok ya Bu? Iya, tadi Bu wali kelasnya. Kita lihat yang kedua, ini si Raditya. Sudah tahunya menstabilkan identitas seperti apa, validasi tindakannya seperti apa, dan keyakinan kelas seperti apanya. Nah, sekarang si Raditya. Nah, ini menstabilkan identitas, jadi di awal lah. Oke, nah tadi si Raditya kalau ke saya mah lupa bilangnya mau rajin sama mau rajin sama mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia menjadi siswa yang rajin. Mudah untuk saya diambil sampelnya si Raditya karena contoh nyata di kelas saya, ya. Hadir. Enggak. Enggak, tapi pas sebelumnya mah hadir pas pandai korma. Rajin pas pandai korma. Nah, untuk sekarang tadi kita udah belajar 5 posisi kontrol guru. Yang berikutnya keyakinan kelas, dan yang sekarang segitiga restitusi. Nah, yang saya harapkan nanti yang segitiga restitusi ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di kelas boleh bertanya, "Kunaon kamu kesiangan?" Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, jangan lupa dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena kalau misalkan keyakinan kelas sudah dibuat, jadi kan semuanya sudah sepakat dengan perkataan tersebut dari semua siswa. Keyakinan kelas itu kan menguatkan kita. Jadi karena dia sudah berucap seperti itu, keyakinan kelas, jadi kita hanya tinggal menegurnya saja. Nah, segitiga restitusi ini juga sama dipakai di sekolah-sekolah yang lain. Dan kenapa harus ada? Karena dampaknya nanti positif juga buat kita. Jadi dampak nanti positif buat kita. Oh, berarti si guru teh perhatian ke urang teh. Jadi guru teh merhatikan kita sampaikan ke detail kan. Tadi saya yang Raditya nanya, "Kenapa kamu kesiangan?" "Ya Pak, saya kesiangan sering main HP." Kata dia sering main HP jadi bergadang dan dia kesiangan ke sekolahnya. Ya, seperti itu ya. Untuk sekarang sampai di sini dulu Bapak Ibu guru hebat semuanya.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar pembuatan kanvasnya. Jadi ini dasarnya. Dasarnya ini pembuatan kanvas. Jadi Bapak Ibu sangat banyak sekali manfaatnya buat kita, terutama kita sebagai pendidik. Jadi seperti LKPD, LKS, PPT, PowerPoint ya, PowerPoint bisa dibuat di sini. Kemudian makalah juga bisa. Ketika misalkan kita mau buat makalah, covernya minimal, covernya bisa di Canva dan berbagai hal. Termasuk saya sendiri di guru penggerak ini, istilahnya ketika masuk ke guru penggerak dituntut harus sudah bisa. Dan saya juga pas dulu bisa Canva itu karena dari guru penggerak jadi dipaksa kudu geus bisa gitu kan. Nah ini sangat besar sekali bagi saya pribadi dan saya ingin Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaplikasikannya di kelas ya. Jadi sekarang kita buka dulu Bapak Ibu semua Canva-nya. Buka dulu ya Canva ya. Saya kuotaan. Di mana saya kuotaan? Catatan kan? Bahwa semuanya menulis dulu ya. Soalnya harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena kita ini manusia dan sifatnya suka lupa. Saya pribadi sama seperti itu. Oke, sekarang ini karena saya pakai akun belajar ID. Nah, jadi ada tulisan tuh SMP Negeri 1 Cilaku di sininya. Dan ini nomor urut saya 27. Nah, ini desain kanvas saya yang udah ya. Kalau yang udah di sini. Ada urutan ke 27. Nomor 1 sampai ke mana ya? Ada mungkin, tapi nggak tahu lah siapa-siapanya. Itu biasa Bu. Jadi sekarang kita klik yang ini presentasi. Tulis Bapak Ibu di buku catatannya presentasi yang ini. Presentasi 16:8. Presentasi 16:9. Nah. Presentasi 16:9. Ini mohon maaf ya, ngagumbar sedikit, nggak apa-apa lah. Presentasi 16:9. Ini template sudah mulai muncul. Ini template bisa banyak ya, Bapak Ibu, bisa dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Jadi, nah, sekarang kita pakai template yang menarik nih yang ini. Nah, contohnya ini ya. Oke, sadar. Ya. Misal contoh yang ini nih, yang bawah nih, yang ini. Oke. Nah, ini bisa dihapus Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diklik, klik ininya, kata-katanya, kemudian hapus. Liurnya apa juga ini? Liurnya. Sumberan kita yang pertama ini akan membuat Canva dengan akun belajar ID. Bapak Ibu diusahakan ketika membuat Canva menggunakan akun belajar ID. Kenapa? Karena si belajar ID ini sudah bisa tertaut ke Canva. Jadi si pemerintahnya tahu bahwa si Canva yang kita punya digunakan dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, di sini keistimewaannya juga ketika misalkan kita pakai belajar ID, template yang kita gunakan juga akan lebih banyak kalau di belajar ID. Beda dengan kita menggunakan akun email yang biasa ya. Sekarang kita kesini dulu ke bawah. Nah, klik
yang ini yang presentasi 16:9. Oke, kita klik. Kenapa memilih yang itu? Kenapa memilih yang itu? Karena kita mau membuat PowerPoint namanya. Kalau PowerPoint itu kan bentuknya presentasi. Nah, oke, mohon maaf lama karena ini menggunakan kuota dari saya. Dia ada loading. Loading deh gitu. Just. Nah, karena kita di dunia pendidikan, usahakan template kita itu harus tentang pendidikan. Contoh, misalkan udah SMP ke pati, buku misalkan anu bergerak, atau pensil dan lain-lain. Nah, karena ini template-nya tidak sesuai, kita tinggal hapus saja ya, Bapak Ibu. Kita hapus di sini. Jangan sekedar. Nah, oke lah. Nah, ini tadinya. Nah, ini untuk misalkan kita pengen menghapus ini, hapus. Ini ada tong sampah. Kalau ini untuk menduplikat, jadi si tulisannya sini jadi I2. Kieu nya, ieu orang hapus heula soalnya ngahalangan pemandangan. Nah, yang ini juga sama, kita hapus dulu. Tidak sesuai. Ini juga sama, kita hapus dulu. Yang bunga-bunganya juga. Jangan bunga-bunganya mah. Nah, sekarang kita yang bunga, kita geser dulu ke sininya bunganya. Ada 5 yang kewirausahaan. Bunganya kita geser dulu bunganya. Bisa geser. Sekarang ini juga ngehalangin ya, si yang hijau ini teh ngehalangin, perlu dihapus. Hapus. Ini juga sama, hapus hijau ini, kurang indah. Ini tinggal ke atasin. Sip. Nah, udahlah gini, Bapak Ibu guru, kita langsung ke elemen. Nah, elemen yang ini buat apa? Buat ngebentuk patah. Buat ngebentuk patah. Iya, patah. Nah, belum ya, bentar ya. Ininya masih loading. Nah, ini yang sering dipakai sama saya. Tadi yang segitiga restitusi itu sebenarnya seperti ini. Cuman tadi karena bentuknya bukan PPT, jadi bentuknya PDF, jadi nggak bergerak. Sekarang kita pakai yang lingkaran atau yang ini nih. Kita pakai yang ini. Masuk nggak? Belum. Nah, kalau biasanya laptop jadi gitu. Set. Sip. Nah, sekarang udah seperti ini, kita sesuaikan. Tarik dulu, ditariknya. Tarik ininya. Set. Set. Sekarang sesudah seperti ini, perhatikan Bapak Ibu, kita ubah warnanya. Warna harus sesuai dengan tema. Nah, untuk mengubah warna, kita pilih yang ini warna. Nah, klik warna. Loading. Nah, karena saya suka menggunakan warna-warna ini, saya suka warna yang ini. Warna peach-nya itu ya. Oke, kita sudah seperti ini. Kita harus menuliskan nama kita. Kita ke teks. Ini ada teks. Nah, kade teksnya tong milih anu gede. Yang ini nggak boleh ya. Karena kenapa? Ini kan di dalam kotak. Di dalam kotak kengeng anu gede-gede teh. Kudu seneng tanu ieu teulina. Tambahkan dulu. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ini kan tambahkan judul. Nah, kita klik lah. Ini klik 2 kali. Buat ngerubah tulisan. Kudu diklik 2 kali. Lamun misalkan tadi diklik 2 kali mau ngerubah tulisan apa? Kita nggak koneng buat lingkarannya.
Jadi kita masukin ke sini nama kita. Biasa digeser, Bu. Ya. Nama kita ya masukin ya. Kita masukin nama kita dulu, Yuda Legawa. Ini udah gitu dulu lah. Oke. Udah gitu kita tarik ke atas. Oh, itu aja kan aku. Nah ini sekarang iya teh bagus nama ada di bawah, kamu lah. Nah, ini juga sama, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, sebenarnya sabar Bapak Ibu. Ya, Bapak. Nah, udah seperti ini. Biar lebih hidup gambar kita pakai elemen anu bergerak. Kudu pakai elemen bergerak, didiri elemen diri. Kita pakai elemen bergerak. Nah, Ada segitiga warna-warni. jangan, kita pakai tanda panah bergerak yang ini nih. Kita lihat tanda panah bergerak. Sekarang sudah seperti ini, Ibu dan Bapak. Sekarang kita masukin ini template elemen ya, ini elemen. Kita pilih elemen yang bergerak. Jadi kedua elemen yang bergerak. Bisa contoh kita cari elemen yang bergerak. Nah, matahari bergerak. Saya suka pakai matahari yang bergerak. Kenapa? Karena si matahari yang bergerak menumbuhkan semangat kita di pagi hari. Oke lah, nyari lah, lihat semua. Nyari matahari anu cocok, anu pantas di dia gitu. Buaya Ini bergerak nah, ya. saya Itu suka ada yang buaya ini. bergerak. Mana buaya? Ulat bergerak. Oke. Nah, yang ini karena tidak berguna ya, kita hapus yang ini ya. Kurang cocok ini. Ini juga sama, terasa kedap. Nah, yang ini juga bisa digeser-geser Bapak Ibu, yang ini kita geserkan dulu. Bisa. Kelas kedap. Tuh. Nah, ini kita perkecil ya karena tidak lucu kalau gede gini. Kecilin dulu. Itu biar lucu di sini. Makasih. Kita arahin ke sini sekarang. Matahari ke sini kamu ya. Sip. Nah, di sini. Nah. Karena yang tadi dihilangkan, yang itu ini juga harus dihilangkan biar nggak rame tuh. Ini juga sama. Nah, kalau ada matahari berarti harus ada bunga. Bunga kita cari lagi bunga di sini. Bunga. Bunga bergerak. Nah, ada tuh. Bunga bergerak. Kita klik saja ya bunga bergerak. Jadi kita sih bunga teh ancur-ancuran gitu tuh, kita. Karena ada matahari di sininya gitu. Kita lihat semua di sini. Kira-kira bunga yang cocok yang mana? Bunga mawar ada. Nah, itu yang kuning. Mau yang mana? Itu yang kuning yang mau jatuh. Yang ini? Apa mau yang bawah? Kita yang kuning ya, biar cocok ya. Oke. Nah, yang bergerak ini kita simpan di sisi yang lain. Jadi alirkanlah salin. Nah, ini kita tempelin ke sini. Anggap si bunga nanti jadi rasa-rasa. Nah, udah gini, selanjutnya kita kasih ini di atas. Nah, supaya tidak capek ya Bapak Ibu, kita belajar mengcopy. Perlu di copy ya teh, tadi copy lah. Ini duplikat. Jadi tambah ini berarti
Cut. Nah, mentos gitu berarti tos aya 2. Kita tarik yang ini ke atas. Tarik kan. Rasa kedapnya. Gitu. Ini diperkecil sedikit. Ini juga sama diperkecil sedikit. Sip lah, udah sama. Nah, sekarang sesudah ini supaya tidak capek lagi, tulisannya duplikatkan deui. Duplikat. Kita tarik ke atas. Nah, misal ini kita ganti SMPN 1 Cilaku. Kita gedein ya tulisannya. Kita gedein. Kalau tulisannya aja. Oke, anaknya. Nah, sudah seperti ini, kita masukin foto. Foto Bapak Ibu harus masuk ke sini. Misalkan, saya ambil foto saya nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oke. Sambil kita belajar buat mengedit foto, menghilangkan background yang belakang, ya. Kita klik di unggahan. Nah, ini foto-foto saya. Ini juga ada untuk pas kegiatan. Ini saya ambil yang inilah pas kegiatan itu. Nah, saya berarti akan ambil yang ini ya, fotonya. Nah, kita edit foto dulu yang ini. Kita klik yang ini, edit foto. Dina unggahan. Dari unggahan saya. Kita edit foto yang ini. Klik edit foto. Sebentar ya. Loading. Pakai yang penghapusan latar belakang, penghapus LB. LB itu sanes luar biasanya, latar belakang. Nah, iya, penghapus latar belakang. Kita tunggu sampai latar belakangnya hilang. Nah, lucu nggak Bapak Ibu? Lucu sekali, karena saya nggak lucu. Amazing. Aduh, galak. Jadi karakter berdirinya bagus juga Iya. menari. Nah, gitu. Nah, jadi saya hanya ada sepotong di situ ya. Kalah. Nah, sekarang sesudah ini, yang selanjutnya, yang berikutnya, kita bikin slide yang berikutnya. Supaya apa? Supaya tidak capek. Supaya tidak capek, Bapak Ibu sekalian, kita tambah klik yang ini. Kalau sudah capek, ya kita duplikatkan. Jadi si slide itu perlu diduplikatkan. Nah, itu tilu kan di sana. Klik ya, klik kerasa kedap, loading di sana. Nah, ada titik 3 kan? Kita klik titik 3-nya, duplikat di situ ada. Nah, duplikatkan 1 halaman. Klik 1 halaman. Tuh, jadi ada 2 kan? Berarti kita ada 2 slide. Tinggal hapus foto sayanya ini, hapus. Ganti lagi ke naon? Iya, ganti lagi sama apa? Nah, ini jangan ada ini. Ini juga sama. Oke, jelas. Mataharinya kita hapus ya, karena ini tema di depan. Ini bunganya juga sama, kita hapus. Oke.
Sekarang yang berikutnya udah seperti ini. Ke yang berikutnya kita ke rekaman video. Nah, ke rekaman video. Jadi suara kita itu harus muncul di slide ini. Sebenarnya saya pengennya 2 slide dulu. 2 slide langsung ngomong gitu, atau 3 slide langsung ngomong. Ini mau ada yang dipraktekkan dulu gak sama ibu bapak? Ini udah dihapus saya, jadi bikin slide 2-nya sama ibu bapak gitu. Boleh. Boleh? Coba siapa yang mau ke depan? Ngacung. Ini. Ayo, ya. Isi yang diganti elemen. Background belakang nak. Isi yang diganti. Desain lagi maksudnya, paparan. Desain belakangnya lagi. Oh. Nah. Itu teh kalau gambar-gambar kayak Hello Kitty, Mickey Mouse ada nggak? Bisa, ada bisa. Ada. Udah ada itu. Ada. Saya kira idatnya. Mari gitu ae. Mangga. Sok. Ada tambahan kayak Buat pilih naon? Kalau misalkan ibu bapak pengen selain ke 1 dan kedua beda, pilih lagi desain. Tuh desainnya ganti lagi. Sama paparan milih mana desainnya? Bisa mah bisa. Oh, yang atas sama paparan. Klik dulu. Sambilnya Rio satu presentasi teh. Klik dulu paparan itunya. Nah, klik dulu sampai muncul semuanya. Nah, udah muncul segitu, tapi kita tinggal pilih mau yang mana. Oke. Tunggu. Sip, keren paparan. Lanjutkan. Kita sekarang langsung ke template-nya. Template. Itu hapus dulu paparan. Yang gunakan rimanya hapus dulu. Nah, itu hapus aja. Sip, paparan udah bisa. Oke. Nah, paparan tinggal masukin template-nya mau apa. Lalu Bu ini apa? Ayo Hello Kitty. Itu dulu, nama paparan dulu. Farhan Sumaisi SPD. Jangan lupa pakai elemen kotak. Oh, kotak lah. Iya, kotak kelas. Kontak ya. Ya. Campur. Elemen kotak. Kotak teks juga bisa warna itu aja. Nah. Boleh pakai yang lucu menurut Pak Farhan, yang mana aja. Nah, kalau misalkan pengen yang itu berarti yang putihnya hapus Pak Farhan. Ya. Iya. Hapus. Nah, iya, betul sekali. Tarik sekarang Pak Farhan. Pergede maksudnya gedein. Oh. Nah, ini gedein buat nanti tulisan Pak Farhan. Sip, pas ada cekap. Sip. Nah, sekarang itu teks, klik. Kena Bilang ya. hilangnya. Nah, masukin teksnya. Sumaisis. Nah, yang itu. Sip. Cross. Tanggalnya ada yang tahu kan? Oh. Nah, naikin ke atas aparat. Iya, keren. Nah, begitu. Sekarang kita tarik yang itunya, yang coklatnya ke bawahin. Oh. Coklatnya aparat biji kayak tulisan terakhir. Sip, nah dari situ. Ya, sekarang sekarang template-nya sesuai paparan mau apa? Kemana misalnya kayak Ini kelihatan yang titik. Bu ini tuh. Hello Kitty-nya. Hujan. Hujan banget ya. Hujan.
animasi yang bergerak. Pemanahan cari animasi yang bergerak. Bukan itu. Oh, Bukan yang itu. Di ah. ayo Pak, ajib-ajib Pak. Oh, oh, Pak. Mulai lagi Pak. Animasi bergeraknya mana kemarin? Udah? Sudah. Itu hapus dulu pengamen itu Ya, oke, nah, ya. hapus apa? Kata hapus apa? Atau muter nih. Kata hapus pengamen itu hapus apa? Ya. Lu itu lu ajib-ajib terus dia. Karena namanya dia. Misalkan buku bergerak boleh. Terus apa lagi yang bergerak? Iya. Buku misalkan buku bergerak. Tuh udah ada tuh. Iya, klik. Nah. Tuh, manuk juga ada tuh manuk. Manuk apa itu manuk? Tuh manuk manuk biru lah. Ya manuk, manuk. Oh, lucu eta sok gerak. Manuk. Oh, kecil ke lamaran. Nah, kalau udah ada burung berarti harus ada apa? Awan, awan. Ada awan. Enak begini. Ada bulu, ada apa Pak Yuda? Kita cari awannya paparan. Awan yang bergerak boleh. Tuh, paparan udah pintar ya, hebat tuh paparan. Oh, dilawan itu Pak Hanis bisa abi komo. Kan di video saya sih Pak. Bagus, nanti bapak. Ada nggak? Sok lah. Kalau paparan suka itu. Nah, itu tuh awan tadi. Yuda demikian Kak. Ibu bapak biasa ngerekam suaranya. Terima kasih kepada Pak Farhan yang sudah berkenan untuk maju ke depan mempraktekkan hasil karyanya. Tepuk tangan dulu Pak Farhan. Hasil karyanya ada bulunya ya. Terima kasih Pak Farhan. Hasil karyanya bulu yang sedang terbang. Oke, keren sekali Pak Farhan. Nah, sekarang kita akan bikin, karena udah dapat 2 slide, kita akan memunculkan suara kita. Jadi memunculkan suara kita di Canva, ya. Iya, suara kita. Rekaman video. Nah, mananya selain kali ini aja. Oh iya dulu. Nah, sekarang kita bagikan. Kalau ini namanya kata nama adalah. Ini namanya, nama tampilan pilih pada di set ku ibu apa. Nah, berarti namanya Yuda dan Farhan ya dia. Yuda finish. Dan ditaruh listnya Bapak Ibu. Tulisnya. Nah, Yuda dan Farhan. Oke, kita punya 2 slide dan kita akan memakai audio kitanya, jadi suara kita supaya muncul ke sini. Karena saya sering menggunakan ini pas waktu tugas untuk mengupload video. Ya. Jadi kita bagikan. Nah, kemudian, ini nih, tampilkan dan rekam. Jadi nanti ada 3 detik kalau nggak salah. 3, 2, 1, langsung muncul suara kita harus muncul. Contohnya, nah, tampilkan dan rekam. Terus kita tulis ibu apa? Udah. Oh, keren. Videonya durasinya berapa menit? Video yang mana? Ya nanti kalau bisa menampilkan ke Canva itu berapa menit itu tuh minimalnya?
kalau untuk ukuran video, misalkan kita mau ngupload video ke Canva, video pembelajaran kita, kalau nggak salah Canva mah hanya terbatas hanya 5 menit kalau nggak salah per video. Jadi mengedit video di Canva perlu dipotong-potong 5 menit, 5 sampai 8 menit lah kurang lebih. Kalau misalkan lebih dari itu nggak bisa kayaknya. Oke, ini tinggal tunggu karena kita loading video rekaman ya. Masuk ke studio rekaman. Nah, di sini ini si Canva harus tek muncul ke kamera atau mau suara aja. Kita pakai yang mikrofon aja ya. Mikrofon. Oke. Nah, mikrofon berarti kita pakai. Berarti oke. Sampai muncul tulisan biru di sini mulai rekam. Jadi si Canva perlu proses untuk merekam suara kita ya. Jadi nanti kalau udah di sini mulai rekam, berarti kita masukin video kita. Jangan lupa ketika memasukkan video kita dengan kalimat yang menarik ya. Contohnya misalkan assalamualaikum dan lain-lain atau selamat pagi ya, seperti itu ya. Ini nanti kita tinggal nunggu ini mulai rekam. Sampai biasa di laptop juga biasa. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat ibu dan bapak. Amin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang diajak diskusi dan saya akan rajin sekali diajak berdiskusi sama Pak Yuda. Saya harus banyak bersabar. Terima kasih Bapak. Ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Bopena hiji bopena hiji. Di depan, cepat tangannya. Oh, left, boom, left. Tadi kan kita udah nyoba ya permainannya. Nah untuk sekarang kita akan yo ayo ke pustaka, yo ayo mari. Judul dari bacaan yang sudah saya baca. Memegang buku tangan yang satu, salam literasi ya. Sebelum dimulai membaca senyap 15 menit, sekedar mengingatkan Sondah melatih keseimbangan, kala asli menjaga kecepatan mata, loncat tinggi, melatih
Sambungkeun eta anu baris eta. Anu dituju deh. Iya neng. Oh. Kelas G. Warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kaulangan barudak. Nomor 1, bubuyungan, sondang, galah asin, karet, beklas, congkak. Kita lanjut lagi. Ayo tebak kebilang. Salah ya, 1, 2, 3, 4. C sama D. Oh, sambil main. Ayo cek. Ya, pasti siap tebak lagi. Ya siap. D, tebak lagi ya. Pasti tebak. Tebak lagi, ayo briung. Kembali permainan dulu. Bubuyungan melatih kefokusan dalam permainan. Sondang melatih ketangkasan melompat. Beklas membantu melatih kefokusan mata. Refleksi kaulinan barudak. Nomor 1, bubuyungan, sondah, galah asin, karet, beklas, congklak. Hal-hal positifnya, bubuyungan melatih kefokusan, sondah melatih keseimbangan, galah asin menjaga kecekatan mata, loncat tinggi melatih otot kaki, beklas melatih kecepatan tangan, congklak melatih kesabaran dan kefokusan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar neraca alfabet.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang volume air dan neraca haus. Anggota kelompok 1 adalah Putri, hasil dari diskusi kelompok kami adalah Tulis jawabannya, kemudian cari yang neraca hausnya. Hapus dulu itunya, yang tulisannya. Nah, sekarang itu dulu. Nah, maju. Nilainya berapa aja tadi? Oh, no. Terus berapa lagi? Keduanya berapa tadi? 60. Yang ketiganya berapa? 5. Oke. Oke, sekarang langsung ke itunya, ke masa lalu. Enggak, itu sudah ada. Itu saja yang masa lalunya Bapak. Refleksi keuangan Maruga. Eji Bebuyungan, Sonda, Bekles, Coklat, Karet, dan Hasim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Arjawati, Kepala SMP Negeri 1 Cilaku. Saat ini kegiatan kami di sekolah adalah kegiatan mengisi Ramadan, yaitu dengan kegiatan Smart Trend yang sudah dilaksanakan selama 3 minggu, di mana siswa secara bergiliran per tingkat, 1 hari 1 tingkat mengikuti kegiatan Smart Trend ini. Kegiatan Smart Trend ini diantaranya adalah dimulai dengan sholat duha bersama, kemudian ada kajian tausiah, dilanjut dengan tadarus dibimbing oleh guru pembimbingnya, yang dilanjutkan juga dengan kajian-kajian materi yang lainnya. Selain itu, kami SMP Negeri 1 Cilaku juga mengadakan kegiatan berbagi takjil yang dilaksanakan pada tepat tanggal 17 Ramadan. Kami memberikan takjil gratis kepada orang-orang yang lewat di sekitar sekolah. Kemudian selain itu juga kami mengadakan berbagi di daerah terdampak gempa, yaitu daerah Kampung Imbangan di sekitar Nabrak. Setelah itu juga acara ini ditutup dengan kegiatan istighosah, berdoa bersama-sama, di mana siswa, guru semuanya terlibat untuk berdoa bersama-sama, membacakan surat Yasin dan juga doa-doa yang lainnya yang dipimpin oleh guru PAI. Diakhiri dengan kegiatan musyawarah bersama anak-anak. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh berkah, mudah-mudahan Ramadan ini menguatkan karakter, terutama bagi peserta didik kita, menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang senantiasa santun dan menghargai orang tua dan orang sekelilingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan,
capek. Selama masih ada waktu. Pak Lulu bagaimana reviewnya? Capek Pak? Bisa, semuanya bisa berkarya. Di sekitar kita, di mana saja tetaplah berkarya. Bisa, semuanya bisa berkarya. Apa yang kita punya ada jadi sebuah karya. Jangan pernah merasa tak bisa sebelum mencoba dengan segala daya yang kita bisa. Selama masih ada waktu, teruslah semangat untuk sesuatu yang hebat. Wow. Bisa, semuanya bisa berkarya. Di sekitar kita, di mana saja tetaplah berkarya. Bisa, semuanya bisa berkarya. Apa yang kita punya dengan bakat yang ada jadi sebuah karya. Bisa terus berkarya. Bisa. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah,
desak-desakan, tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki, mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran kain menutupi. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Gamelan terus menggema, asap kemenyan sebagai tuba. Juru kawi membaca mantra, sintren bangunnya dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datang. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren kuno terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi sintren itu. Mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren menyanyi. Tanpa apapun, isi dan kukusan, ari kepul-kepul, wong nontone pada kumpul. Kembang atlati dituku di seberang kanan, Kartini dirantai, sang rantai aran matrana. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power isi dan kukusan, hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Legawa. Saya dari SMP Negeri 1 Cilaku. Di sini saya mengajar IPA untuk kelas 7 dan kelas 8. Motivasi saya mengikuti guru penggerak adalah ingin menambah pengetahuan saya, ingin menambah wawasan saya dan bisa mengaplikasikan kepada murid-murid saya. Salam guru penggerak.